Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yanto di Brebes. Mas Yanto menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 90-an. Tepatnya tahun berapa Mas Yanto nggak terlalu ingat. Cuman ya kurang lebih di tahun itu, sewaktu mengalami kejadian ini, Mas Yanto sendiri usianya itu udah sekitar 20 tahunan. Mas Yanto itu punya perawakan yang jangkung, kurus gitu ya. Dan ya ada julukan tersendiri lah, tapi tidak perlu, kita panggilnya Mas Yanto aja. Nah, si Mas Yanto ini punya seorang adik. Pada suatu malam, ceritanya dia itu sakit udah sekitar 2 atau 3 hari ya, udah berlalu, udah dikasih minum obat, sakit-sakit meriang biasa gitu, kayak badan demam, terus sambil dikerikin kayak gitu, dikerokin itu juga merah-merah ya, orang nganggapnya itu masuk angin gitu ya. Sampai itu tadi 2 atau 3 hari kemudian, adiknya di malam itu tidur itu lama banget, ini udah dikasih obat gitu ya. Ini tidur dari sore, dari jam 5 sore, itu waktu maghrib itu kan dibangunin, pamali katanya. Nggak boleh sore-sore begini tuh menjelang malam gitu, itu tidur nggak boleh. Dibangunin, nggak bangun-bangun, ya tetap tertidur lah gitu, cuma hahe begitu doang. Mungkin efek ngantuk dari obat tadi kali ya. Itu susah banget lah, giliran jam 10 malam. Adiknya itu bangun, belum jam 10 lah, baru sekitar setengah 10, adiknya bangun, dan dia itu sembuh gitu, katanya badanku gimana kamu, ditanya kan, tidur dari tadi pules banget, kata ibu. Iya bu, tidurnya enak banget, ngantuk banget pokoknya. Terus sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah bu, udah mendingan, udah agak sehatan. Cuman aku lapar bu. Nah, lapar itu di belakang udah nggak ada stok makanan, nasi nggak ada, habis, terus lauk juga habis. Ini adiknya sebelum tidur itu sebenarnya udah makan sekitar jam 4 sore sebelum mengkonsumsi itu ya obatnya, dan akhirnya tertidur ya. Keluarga pun nggak berpikir nanti malam ini bangun lapar atau itu, nggak kepikiran sama sekali. Ternyata minta kayak gitu, ya sudah, Mas Yanto lah yang harus turun gitu ya. Tok, iya bu, keluar bentar tok, beliin apa kek makanan gitu ya. Nasi goreng, mie goreng atau nasi bungkus kalau ada. Udah malam ya bu ya. Iya, nasi bungkus tidak ada bu. Paling yaitu nasi goreng aja mas. Adiknya tuh bilang begitu. Oh ya wis, nasi goreng ya udah tak beliin. Mas Yanto pun akhirnya ya sudah siap-siap. Dan waktu itu tahun 90-an, Mas Yanto nggak punya kendaraan, sepeda pun jarang make gitu ya. Sepeda jarang make, kemana-mana itu lebih suka jalan kaki. Karena apa? Mas Yanto tinggal di daerah yang jalur saat keluar kampung itu dilewatin beberapa angkot. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk bepergian, dia nggak punya kendaraan bermotor. Sepeda pun nggak pakai, itu dipakai sama adiknya sama bapaknya. Males gitu kata si Mas Yanto. Akhirnya sudah malam itu, cuman ya agak lama, nggak apa-apa ya kata si Mas Yanto. Iya nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Mas Yanto pun bersiap untuk keluar malam itu. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji. Alhamdulillah gitu ya, stok makin menipis. Dan ya untuk kawan-kawan yang belum memesan, memang nggak tersedia di sini ya, karena stoknya itu udah tipis. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja, kita lanjut ceritanya. Malam itu keluarlah si Mas Yanto dari rumah. Di depan rumah sana, sekitar jam setengah 10 lewat, itu masih rame. Masih banyak warga, terutama bapak-bapak, mas-mas gitu ya, anak-anak muda itu masih pada nongkrong lah, masih pada duduk-duduk di sana, masih pada ngobrol juga. Akhirnya ya Mas Yanto lewat ke situ. Tok mau kemana katanya? Mau beli nasi goreng gitu. Si itu udah sembuh belum? Alhamdulillah udah sembuh, ini makanya bangun-bangun lapar kali ya gitu ya, minta nasi goreng. Ya wis, ini aku tak kesana dulu tak beli. Iya tok, ninggalin ini bapak-bapak yang ada di situ. Nah
Gini, meskipun Mas Yanto kampungnya deket sama itu tadi jalur yang kalau siang itu rame ya, dilewati banyak kendaraan angkot, terutama ada 2 atau 3 trayek yang lewat ke situ. Cuma kalau udah malam jatuhnya itu sepi banget jalanan tersebut ya, karena angkot itu udah ndak ada. Dan di tempat itu pun memang ada beberapa orang yang jualan, kayak ada jualan martabak, ada jualan nasi goreng, cuman ya jaraknya itu berjauh-jauhan gitu ya. Kesana lagi jauh itu ada warung yang buka 24 jam. Kalau misal butuh apa-apa, butuh rokok, butuh obat nyamuk, butuh apapun, 24 jam nggak pernah tutup di warung tersebut. Nah, Mas Yanto kan lewat di sana. Cuman ada ini, tepat di titik sebelum keluar sampai ke jalanan sana, ada spot yang ini ya, apa namanya? Ada spot yang dianggap itu angker. Bukan kebun besar, bukan, itu cuman kebunan kecil kayak di belakang rumah. Ini ada 2 rumah ngadepnya tuh ke sana semua ke arah jalan. Nah, di belakangnya ini ada tanah kosong. Yang sebelah kiri kalau dari arah dalam itu banyak pohon pisang. Yang sebelah kanan itu nggak tahu tumbuh-tumbuhan apa. Dan di situ ada kayak semacam buat tempat buangan, kayak semacam comberan kayak gitulah. Nah, itu ada itunya. Nah, 2 tempat tersebut itu terkenal angker. Ada yang bilang di pisangan tersebut yang banyak pohon pisang itu ada pocongnya. Sementara yang ada comberannya itu ada kuntilanaknya. Itu ada yang bilang seperti itu dari dulu. Mas Yanto sendiri nggak pernah yang namanya ngalamin, pernah melihat, pernah digangguin atau apa. Makanya lewat situ, meskipun tahu area ini ya, paling enggak ini juga paling 20 meter jaraknya gitu ya, ke sana itu udah kelihatan jalanan. Mas Yanto itu nggak ada rasa takut sama sekali, meskipun tahu tempat tersebut itu terkenal angker. Lewat aja di sana, dan akhirnya apa? Beli nasi goreng, udah di situ. Singkat cerita, dilayanin udah selesai, Mas Yanto pun pulang. Dan waktu itu udah sekitar jam 10 malam. Jalanan itu bener-bener nggak tahu rasanya kok sepi. Biasanya itu ada bapak-bapak suka bakar-bakar sampah di pinggir jalan gitu, itu sampai malam, sampai tengah malam di situ. Ada beberapa orang juga. Malam itu nggak ada, sepi, bener-bener sepi. Orang-orang pada kemana ya? Sampai yang jual nasi goreng itu juga ngomong, sepi ya Mas malam ini ya Mas ya gitu. Iya, malam ini kerasanya sepi banget. Itu kan biasanya si ini bakar-bakar di situ. Iya, ndak tahu kayaknya lagi meriang kali Mas. Lagi sakit mungkin, makanya nggak keluar. Soalnya hampir setiap hari itu pasti ada orang tersebut di sana. Cuma malam ini nggak kelihatan. Ya wis lah. Setelah selesai, Mas Yanto pun jalan kaki lagi. Tangan nenteng itu tadi nasi goreng. Memasuki ya kayak gitu, menikmati sepinya malam itu. Lihat ke sana nggak ada satu kendaraan pun yang lewat. Ke sana pun kok nggak ada orang, ya cuman ada pedagang begitu. Orang yang namanya orang duduk-duduk itu nggak ada, bener-bener sepi kata Mas Yanto. Udah jalan terus ke sana, sampailah dia di depan gang. Depan gang itu entah kenapa Mas Yanto itu mulai merasa, kok aku rada takut ya. Takutnya itu apa? Pemicunya karena itu tadi sepi banget, kok sepi banget kayak gini. Ya wis lah, ndak apa-apa lah. Aku jalannya nunduk aja pikirnya si Mas Yanto. Akhirnya dia pun nunduk begini sambil jalan. Memasuki gang kampungnya itu yang dianggap angker tersebut, Mas Yanto pun nggak tahu. Perasaan itu makin nggak jelas, makin nggak enak sumpah. Kok perasaanku nggak enak ya? Pikiran itu agak-agak ngelob, agak-agak ngelos. Pikiran itu nggak bisa fokus dan badan itu kayak rasanya tuh merinding kayak gitu. Lewat ke sana ada yang manggil, Tok. Ada yang manggil begitu namanya, cuman Tok. Mas Yanto kan nengok ke arah yang itu yang ada comberannya di sana. Ada yang manggil di sini siapa ya? Jangan-jangan yang punya rumah, dia itu lagi di belakang rumah mungkin ya. Ada yang manggil. Ya, dijawab begitu doang si Mas Yanto-nya. Dia pun melangkah lagi, Tok. Suaranya itu perempuan. Yang kedua, yang pertama itu lupa-lupa gitu, samar-samar gitu. Nah, yang kedua itu makin jelas, kok suaranya perempuan. Mas Yanto pun nengok begini, ngelongok-ngelongok, ada seseorang di sana di balik
ini ya kayak pagar apa namanya, tanaman-tanaman liar semacam itu. Nggak tahu tanaman apa, Mas Yanto juga nggak ngerti itu apa ya, tapi bisa melihat dari luar ke dalam sana itu bisa melihat. Nah di situ kayak ada orang yang lagi jongkok. Itu siapa ya? Diperhatikan sama si Yanto begini-begini, alah udahlah aku udah cuman dijawab iya gitu doang gitu ya. Ditanya siapa sih gitu, ya nggak menjawab juga, dia itu diem aja. Akhirnya Mas Yanto pun jalan. Saat jalan, ini di samping yang di pohon pisang itu, tiba-tiba ada bunyi gerusak-gerusak. Ini kayak semacam entah binatang atau entah apa itu jatuh dari atas. Itu kan banyak daun-daun pisang kering. Nah bunyinya itu kayak terkena itu, gerusak-gerusak. Mas Yanto kan otomatis nengok kan, kaget juga soalnya. Begitu nengok ke sana, nggak ngelihat apapun. Tapi begitu balik lagi ke sini, bentar, itu apa ya? Sambil terus jalan, sambil terus mikir. Begitu nengok begini, ternyata apa? Dia tuh melihat, katanya untuk pertama kalinya. Dan waktu itu awalnya itu sempat, itu apa sih ya? Ada sosok pocong di sana. Itu berdiri di balik salah satu pohon pisang. Mas Yanto merhatiin itu apa sih, daun pisang kering atau bukan? Diperhatikan, dideketin begini, ternyata geser sedikit si pocongnya itu, dan Mas Yanto ngelihat jelas, astagfirullahaladzim, itu ternyata pocong gitu. Dia itu saking takutnya, saking kagetnya, lari, dan dia itu entah apa yang ada di otaknya waktu itu. Mas Yanto juga bingung. Lari, nyari tempat buat ngumpet, bukannya lari masuk ke dalam kampung sana. Jadi kalau dipikir-pikir, ini kata Mas Yanto ya, kenapa dia salah mengambil keputusan pada waktu itu. Kalau dipikir-pikir tuh begini, ini jarak dari sini menuju ke rumahnya itu lumayan cukup jauh. Udah gitu, tadi sepanjang perjalanan ke sini, itu cuman ada 1 atau 2 tongkrongan doang. Dan tongkrongan itu pun jaraknya lumayan cukup jauh juga. Kalau misal aku ke sana, terus minta tolong ke sana, 1 bakalan malu, yang kedua jaraknya juga jauh gitu ya. Itu akhirnya apa? Dia pun pikirannya itu udah nggak karuan, nyari tempat berlindung. Nah itu kan ada semak-semak yang tadi yang deket comberan tersebut kan. Mas Yanto masuk ke sana, gusuk-gusuk, tahu-tahu jeleb gitu aja, belum masuk ke comberan. Comberan yang udah penuh datar sama tanah. Saking penuhnya, warnanya hitam. Mas Yanto nyelup ke situ, bluk. Wah, Mas Yanto langsung, dia memang waktu itu sempat belep gitu ya, sempat masuk ke dalam. Cuman pegangan ini nasi goreng itu masih di tangan dan kondisinya itu udah nggak layak makan lah karena udah nyemplung juga. Sempat begini tanah, akhirnya kan, ininya dibeginiin, mata itu masih merem. Selama masih merem, terus Mas Yanto-nya keluar dari comberan. Di situ disambut di sebelah kiri, di sana itu ada yang jongkok, dan yang jongkok itu adalah yang satunya, yang kuntilanak itu langsung berusaha naik dari tempat tersebut ya, yang ada ya keluar masuk blab gitu kan beberapa kali. Dan nggak tahu, Mas Yanto juga nggak inget detailnya itu seperti apa. Yang dia ingat adalah dia itu udah keluar dari comberan tersebut dan langsung lari ke sana kan. Begitu lari ya badan itu udah hitam semuanya. Nah, badan hitam kayak gitu Mas Yanto setelah beberapa puluh meter lari baru nyadar, aduh, aku kayak gini, badan hitam semuanya. Kalau misal ketemu sama warga malu gitu kan. Bisa jadi bully-bulian ini setiap hari kayak gini. Soalnya ya mungkin di tahun-tahun 90-an kayak gitu banyak lah kasus-kasus bully itu banyak ya, meskipun bulinya tuh bully-bully bercanda gitu ya, tapi ya nanti bakal jadi omongan terus nanti seminggu 2 minggu ke depan, nanti reputasinya Mas Yanto turun gitu. Dari situ kepikiran, tuh aku gimana ya, kondisiku tuh seperti ini, udahlah ngumpet-ngumpet aja lah, melipir-melipir aja. Dan ini nggak mungkin ya, aku mau bersihin di mana kayak gini, udah bau banget. Udah akhirnya jalan terus ke sana, jalannya pun minggir-minggir di sisi jalan gitu kan. Nah saat minggir di sisi jalan tersebut, tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Woi, siapa itu?" Diteriakin, "Woi, siapa kayak gitu." Orang Brebes gitu ya. "Woi, siapa itu? Mas Yanto jadi merasa kayak menjadi seorang maling waktu itu ya. Panik kan, waduh, aku ketahuan. Langsung dia lari ke sana. Dan kata Mas Yanto, nasi goreng yang udah kecelup sama comberan itu masih tak bawa-bawa, kata Mas Yanto.
Ini akhirnya nyari gang kecil ke sana, ke samping-samping rumah, dikejar-kejar sama warga. Diuber-uber ke sana. Wah, ini gimana aku ngumpet, gimana aku ngumpet. Akhirnya apa? Dia pun duduk terdiam di salah satu belakang rumah warga, di sudutnya di situ. Sep ngumpet di sana, warga kan nyariin, dan warga itu udah mulai, ini apa sih netes-netes gitu ya. Oh, ini comberan ini, kata si warga. Dan udah, ini kemana comberannya, kemana? Diikutin. Jangan-jangan orang tadi itu ini gitu kan, dia tuh habis kena comberan atau apa, kata si warga. Ya udah di-track sama warga ke sana, akhirnya ketahuan. Nah, saat ketahuan itu Mas Yanto itu udah cuman begini doang, gemeteran saking takutnya ya. Tapi sebelum Mas Yanto ketahuan, ini ada satu kejadian di belakang rumah warga tersebut. Kan namanya belakang rumah dan sisi luar itu kan gelap di sana ya. Mas Yanto mungkin sudah bersembunyi secara sempurna sebenarnya, tapi karena ada bekas-bekas comberan yang berceceran itu, akhirnya diikutin sama warga dan ketemu. Nah, sebelum ketemu itu Mas Yanto mengalami sesuatu juga di sana. Dia kan langsung slep di pojokan, jongkok gitu kan. Ini nasi gorengnya karena plastiknya itu dimasukin ke tangan begini, jadi nggak lepas. Nggak kepikiran sama sekali masalah nasi goreng segala. Yang ada itu panik, jangan sampai aku ketahuan, jangan sampai aku ketangkep. Kalau ketangkep nanti itu tadi pasti aku dibully. Nah, di situ lagi berpikir kayak gitu, tiba-tiba Mas Yanto itu baru ngeh, di sampingnya ada satu sosok sama kayak Mas Yanto, warnanya tuh hitam semuanya, bener-bener hitam full. Dia tuh lagi ngeliatin si Mas Yanto begini, matanya kelihatan kayak mata orang biasa, ada putih-putihnya, ada hitam-hitamnya semacam itu, begini ngeliatin Mas Yanto. Dan setelah itu dia itu nyengir kayak ketawa, mungkin lucu kali ngeliat si Mas Yanto kondisinya kayak gitu. Mas Yanto bukannya lucu atau gimana, tapi justru dia ketakutan. Aku ini dalam kondisi yang nggak normal seperti ini, orang keceplung comberan itu jarang banget, tapi kok ada yang hitam kayak gitu sama kayak aku, mirip begini, itu apa? Mas Yanto kan ketakutan. Dia tuh yang ada cuman diem aja di situ, nggak ngapa-ngapain. Aku lari salah, diem di situ juga di sampingku seperti nggak tau lah itu apaan gitu ya. Sampai akhirnya warga pun nyamperin, wah ini, woi keluar. Mulai ribut, mulai rame, yang punya rumah pun akhirnya keluar. Warga itu udah pada bawa bambu gitu kan, dikiranya maling atau gimana. Woi, kamu lagi ngapain di situ? Ya nggak langsung dipukul, tapi ditanya-tanya dulu, kamu lagi ngapain di situ? Namanya si Ayub itu kan, si yang ini temannya Yanto juga. Yub, ini aku Yub, Yanto Yub. Wah, Mas Ayubnya langsung ngeh gitu kan, dari suara segan, Tok, beneran kamu itu Tok? Iya, ini aku. Loh, kok kamu hitam semua kayak gitu? Kamu cemplung comberan di mana? Gitu. Dari baunya, dari yang itu ceceran itu kan udah ketahuan. Kamu gimana seperti ini? Udah keluar. Ya, akhirnya tetap aja Mas Yanto ketahuan sama warga. Setelah ketahuan sama warga, di situ ternyata ada sumur di belakang rumah tadi. Itu ada sumur. Tok, ya kayak gini kamu mending mandi dulu Tok, mending mandi katanya. Iya, aku mandi dulu ya. Ya udah, bersihin dulu. Akhirnya dibantuin sama warga, dibantuin mandi. Bahkan yang punya rumah itu pun ngeluarin sabun ya, sabun batang itu yang masih baru. Ini pakai sabun. Akhirnya disabunin si Mas Yanto, dipinjemin sarung, pakaiannya itu dibasah-basahin, dibersihin sejenak. Dan nanti ada cerita nasi gorengnya. Itu dibasahin, udah dibersihin kan, diperes, dimasukin ke kantong kresek. Mas Yanto itu dipinjemin sarung. Akhirnya ya cuma dipakai sarungan begini doang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa. Udah, Mas Yanto pun diarak pulang gitu ya. Sebenarnya nggak diarak, tapi ditemenin pulang. Nah, ditemenin pulang, di deket-deket situ tuh rame banyak orang. Cuman kan kesana-sana sepi ya. Akhirnya Mas Yanto pulang, dan oh ya inget nasi goreng. Nasi goreng apa Tok gitu kan? Nasi gorengnya gimana ya, selamat enggak ya? Ya wis, dicuci dulu. Akhirnya disiram nasi goreng tersebut. Ternyata plastiknya itu diikat. Nggak tahu, ini ada sesuatu yang aneh kata Mas Yanto.
Nasi goreng tersebut itu begini. Di dalam itu diplastikin, set, diikat, dimasukin plastik lagi. Plastik itu pun diikat cuman sekali. Nyemplung comberan itu dicuci kan, dibilas, dicobain dibuka gitu sama warga. Wah, Tok, ini yang dalamnya ndak kena, Tok. Alhamdulillah gitu, alhamdulillah, kata si Mas Yanto. Tok, tapi apa, pastiin dulu Tok, bisa dimakan atau enggak? Ya coba tak pastiin. Masih baik-baik aja, nasi gorengnya bahkan masih anget, cuman ya agak berkeringat di dalam itu karena ada uap ya. Itu kondisinya kayak gitu. Akhirnya Mas Yanto nasi gorengnya selamat bisa dibawa pulang. Pulanglah sana sama warga sambil cerita, Tok, gimana apa yang terjadi, Tok? Aku itu kamu tak kirain maling loh. Aku udah lihat dari kejauhan, ih itu siapa tuh hitam-hitam kayak gitu tuh. Tak liatin, warga juga ngeliatin, terus kamu diem, terus kamu minggir-minggir melipir ke sana, ya wis akhirnya tak teriakin aja, woi gitu. Kamunya lari tuh, aku nggak ngerti kalau kamu itu kamu, kata situ. Iya aku tuh tadi, tuh di sana tuh. Ada yang manggil gitu ya. Diceritakan semuanya sampai ya itu tadi si Mas Yanto itu kaget banget, salah masuk gitu ya, nggak tahu kok aku malah masuknya ke comberan. Begitu ke comberan ada yang nongkrong di atas, katanya. Wis lah aku panik lah, wis aku nggak tahu lah, aku mikir apaan ya, aku bener-bener bingung. Dan terus tadi waktu aku jongkok itu sih di belakang rumahnya si bapak yang tadi ya yang ngasih sabun itu, ada yang duduk sama kayak aku, hitam semuanya, matanya, mukanya biasa kayak muka orang, cuman kayak kecelup comberan, hitam semua kayak gitu ya. Dia itu pertama melotot ngeliatin begitu, terus nyengir, kata situ. Aku udah ketakutan, aku keluar ya, nanti ketangkep sama kalian kalau diem di situ. Akhirnya apa, warga itu jadi ya yang ada itu ketawa gitu ya, tok gitu ya, macem-macem aja kamu, kata si warga. Dan akhirnya diantar sampai pulang, sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah kan keluarganya Mas Yanto itu juga bingung, loh kok banyak warga gitu, ada Yanto terus banyak warga, kok Yanto jadi pakai sarung, nggak tahu sarung siapa, nggak dikenalin. Bapaknya pun nanya, ini kenapa Pak, ini Yanto Pak, Yanto habis kecemplung comberan, katanya. Beneran Tok kamu cemplung comberan? Iya Pak, aku habis kecemplung comberan Pak, katanya. Ya wes, masuk dulu Pak, ini nasi gorengnya buat si adik, kata si itu kan. Oh iya. Bapaknya pun nggak tahu kalau nasi gorengnya itu habis kecemplung atau gimana. Cuman ya ndak apa-apa gitu ya. Kondisinya itu baik-baik aja. Akhirnya apa? Adiknya pun ikut keluar, nasi gorengnya diambil, dimakanlah sama adiknya. Dan adiknya tuh nggak komplain apa-apa, ada bau atau apa ya. Artinya nasi goreng tadi dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah sudah kan diantar ke rumah. Ini baju yang kotor pun ditaruh di ember di belakang. Warga pun akhirnya ya setelah lumayan ngebully juga di sana, warga pun akhirnya pada pulang ke rumah masing-masing. Mas Yanto di rumah akhirnya cerita kan, gimana kejadiannya Tok? Ya diceritakan semua pengalamannya tadi, termasuk yang nasi gorengnya itu udah habis dimakan sama adiknya. Cuman, Mas, ini nasi gorengnya kena comberan dong Mas. Enggak kena, itu diplastikin double sama yang tukang nasi goreng tadi. Makanya ini aku juga penasaran, aku juga pengen nanyain ke situ. Nanti besok tak tanyain ke sana, kata si Mas Yanto. Akhirnya udah malam itu pun selesai. Keesokan harinya, dan ini Mas Yanto lewat jalur yang sama kayak kemarin, dan di situ ya geger kan. Tok kemarin ini Tok, iya. Kemarin ini Tok, iya, kayak gitu semua. Pada nanyain. Mas Yanto lewat sana masih sore, sekitar jam 7. Aku mau ke tempat nasi goreng. Yang nasi gorengnya pun jualan di situ. Mas Yanto ke sana. Tok gitu kan, kata si Masnya. Iya Mas, mau bikin apa Tok? Aku ndak malam ini ndak beli, aku cuman mau ketemu sama sampean, ada perlu. Udah apa-apa Tok, nasi goreng, mie goreng, katanya. Gratis, kata si yang bikin nasi goreng itu ya. Beneran Mas? Beneran, iya, kamu mau nasi, aku mie goreng aja Mas. Jadi kepengin gitu ya mie goreng, aduh itu enak. Aku mie goreng aja. Akhirnya habis ini mau bikin mie goreng. Dibikinilah sama si yang itu. Belum diajakin ngobrol. Begitu udah selesai, udah anget, berasap gitu. Itu enak banget. Akhirnya apa? Si Mas Yanto pun cerita. Mengutarakan maksudnya. Mas nun sewu Mas. Aku itu, tapi sampean jangan ketawa, katanya. Iya aku udah ketawa, kenapa Tok?
aku itu semalam habis kecemplung comberan Mas. Loh kok bisa gitu kan? Diceritakan semua kejadian tadi malam. Dan Mas Yanto pun tanya, Mas, sampean emang kalau ngelayanin nasi goreng plastiknya double ya gitu? Enggak juga sih Tok, kata si emasnya. Nah ini dia Tok, nggak tahu semalam itu perasaanku itu ndak enak Tok, kata si tukang nasi goreng. Nggak enak gimana Mas? Aku juga nggak ngerti, aku ndak bisa menjelaskan. Cuman aku tuh cuman kayak kepikiran, ini Yanto kalau nasi gorengnya jatuh gimana ya? Atau kenapa? Itu Toh, yang aku pikirin itu cuman itu doang. Aku juga nggak ngerti sampai sekarang. Itu beneran ya nasi goreng bikin di kertasin gitu, habis itu ya udah dimasukin satu kresek udah cukup kan, ngirit juga. Cuman semalam ya kamu tak bikin double kayak gitu karena ada perasaan ndak enak Toh. Ini kayak ada sesuatu yang mau terjadi sama Yanto, cuman aku ndak ngerti apaan. Jadi ya tak dobelin begitu Toh. Dan ternyata bener kamu itu seperti itu. Dan semalam Toh, ini nggak tahu ya Toh ya, kamu percaya atau enggak, kata si masnya. Aku itu semalam mimpi Toh. Bukan, aku nggak denger ya kejadian kamu itu, ini baru denger kali ini ya, karena memang lumayan cukup jauh ya jaraknya. Aku baru denger, dan penjual nasi goreng itu bukan kampungnya Yanto, tapi beda kampung seberangnya. Nah, ini aku semalam habis kamu beli itu kan sepi banget ya, kita kan habis bahas masalah itu ya, jalanan kok sepi banget. Itu aku tidur ngeliat sebentar itu di kursi, itu ada kursi yang dari ban bekas gitu ya. Nah, duduk di sana aku pun ngeliat begini ketiduran, wes duit udah tak kantongin semuanya gitu ya, di situ cuma dagangan doang. Aku ngeliat, aku ngimpi Toh. Ngimpinya kok mirip katanya begitu. Aku ngeliat kamu, cuman ya kamu nggak kecemplung comberan atau apa, tapi kamu lagi dikejar-kejar Toh. Aku itu seolah-olah itu kayak lagi berdiri di depan gang di sana, cuman suasananya itu sore atau nggak tahu pagi atau sore, terang lah, nggak malam kayak gitu. Aku ngeliat kamu itu lagi dikejar-kejar Toh, kesana slep, kamu dikejar-kejar sama pocong, kata si tukang nasi gorengnya. Masa Mas kayak gitu Mas? Iya beneran, kata si itu. Kalau ndak salah ya mimpiku tuh seperti itu ya, ingat ndak terlalu ingat lah, tapi yang saya ingat aku, loh kok Yanto gitu, Yanto lagi dikejar-kejar gitu, kesana zigzag kamu sampai menjauh ke situ. Berarti Mas, sewaktu sampean mimpi itu memang lagi kejadian kayak gitu Mas kali ya? Iya kali ya Toh ya, pas banget. Mungkin kan kamu gak lama setelah ngelayanin kamu itu kan sepi banget, aku itu langsung tidur. Dan ya mungkin gak lama setelah itu aku mimpi, aku tidur mungkin sekitar setengah jam kali ya. Ya udah ngobrol-ngobrol, mie gorengnya pun habis. Akhirnya setelah itu Mas Yanto berterima kasih dan akhirnya pulang ke rumah sudah dapat jawaban. Ya cerita ke orang tuanya, Pak Bu, katanya begini-begini, kata si nasi goreng masalah di bungkusan itu ya. Nah adiknya itu ya tetap nggak terima, Mas itu kan udah nyemplung comberan, tapi kan rasanya nggak berubah, kata Mas Yanto. Iya sih Mas nggak berubah, tapi kalau ada yang merembes gimana ya Mas? Ya tapi kan kamu nggak sakit perut kan sekarang? Enggak sih Mas. Ya wis berarti ndak apa-apa, katanya, kata si Mas Yanto. Iya ya Mas ya wis lah ndak apa-apa wis. Aku kebayang terus, katanya begitu. Akhirnya sudah. Waktu pun berlalu, adiknya sembuh, Mas Yanto pun ya memang bener sekitar 2 minggu itu sering banget ditanyain orang, sering banget diledekin gitu ya sama teman-temannya. Itu aja satu cerita dari Mas Yanto di Brebes. Mungkin cerita yang cukup ringan, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.